Ketika hati yang tiba-tiba ada Halo. Iya, halo, assalamualaikum Ibu. Kok Bu Mami nggak Assalamualaikum, Ibu. dibolehin? Ya, Bu Mami kok nggak dibolehin join ya? Lama banget. Ini kok Bu, baru masuk namanya, jadi langsung saya accept gitu. Astagfirullahaladzim. Iya. Baru masuk Ya Bu udah namanya. baik ya. Yuk, Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Bu Mami mau kasih kisi-kisi untuk ujian besok ya. Baik, Bu. Jadi gini, soalnya udah jadi, tinggal approval dari Pak Prof ya. Kalau nggak salah nanti soalnya itu ada 2. Yang pertama itu seperti kemarin kita latihan, kalau itu nggak dirubah Pak Prof, tapi kalau misalnya dirubah pun tapi datanya dibikin klaster. Jadi klaster 1 berapa, klaster 2, klaster 3, 4, 5 ya. Jadi ada 6 klaster, tapi pada prinsipnya sama. Jadi seperti itu. Nah, terus nanti itu yang agak repot itu kan kalau Anda menghitung standar deviasi atau simpangan baku ya. Iya. Untuk soal pertama, ini Bu Mami lagi buka jawaban nih di laptop, tapi laptop satunya, tapi dia masih loading kok ya, nggak mari-mari gitu ya. Masih 20% nih. Jadi gini, nanti untuk mempermudah memasukkan ke rumus standar deviasi, itu kan yang kita tampilkan kemarin latihan itu kan raw data dalam bentuk kasar. Nah, data itu dikelompokkan. Yang penting soal pertama, Anda mencari berapa rata-rata populasi, gitu kan ya? Iya. Nah, jadi
kalau bisa itu kan datanya banyak, harus dibuat dalam bentuk distribusi frekuensi. Jadi misalnya 60 itu ada berapa anggotanya, ditulis frekuensi, begitu ya. Nah, kemudian 64 ada berapa anggotanya. Jadi semuanya kalau nggak salah ada berapa? 65 kan N-nya? Betul, N betul. populasi kan 65, ya. Iya, Ibu, iya. Ya. Jadi sigma adalah jadi banyaknya ukuran sampel berarti D sama dengan sigma dari sigma atau jumlah F kali, jadi F-nya nanti pasti harus 65, F kali XI. XI-nya berapa dibagi dengan banyaknya data. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dimasukkan. Itu kan soalnya antara A sampai 5, 1 sampai 5 itu kan integrated tuh, satu kesatuan. Ya kan? Ya. Nah, kemudian dicari untuk standar deviasi, Anda itu harus dibuat dalam bentuk begini. N-nya berapa, FI-nya berapa, X min X bar itu kan rata-rata didapatkan dari jawaban pertama. Ya, X min X bar tutup kurung, X min X bar kuadrat, maksudnya X itu masing-masing data, misalnya 60 dikurangi rata-ratanya berapa. Gitu ya. Kemudian dikuadratin. Kemudian dikalikan frekuensi, jadi ada kolom-kolom untuk mendukung supaya memasukkan rumus simpangan baku atau standar deviasi lebih mudah. Nah, nanti kan tinggal mengambil berapa jumlah di bawahnya, terus dimasukkan rumus. Jadi seperti itu. Nah, terus berdasarkan dari jawaban itu, Anda disuruh membuat klaster menurut Anda dengan nilai KKM kalau nggak salah KKM-nya 74 atau 75 kemarin tuh. Ya, kriteria kelulusan. Nah, yang nilai 70 taruhlah 75 itu berapa banyaknya? Itu dibuat kelompok. Habis itu dicari rata-ratanya lagi gitu. Terus dicari standar deviasinya lagi. Jadi seperti itu. Nah, yang agak repot itu memang Anda harus mencari simpangan baku atau standar deviasi dengan cara yang tadi disebutin Bu Mami. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk mencari peluang antara itu kan rata-ratanya sudah diketahui. Rata-rata itu diketahui dari jawaban Anda sebelumnya. Jadi antara ini 66 sampai 69. Jadi 66 sampai batas seperti yang kemarin diajarin Bu Mami. Ya, jadi seperti itu. Sampai di bawahnya. Nah, untuk yang estimasinya kalau nggak ada perubahan dari Pak Prof itu kita pakai 95%. Kalau 95% berarti uji dua sisinya Z-nya adalah langsung dimasukin aja. Mu lebih besar dari X bar min Z alfa per 2 kali do per akar N ditambah bla 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 lebih kecil dari yang kiri negatif, yang kanan positif. Nah, jadi nanti angkanya dimasukkan. Jadi kalau 95% berarti Z-nya adalah 1,96. 1,96 dimasukkan. Ya, untuk estimasi seperti itu. Tapi hitunglah juga kalau estimasinya 99%. Nah, 99% berarti caranya berarti kan 1%. 1% berarti uji dua sisi, berarti 1/100 dibagi 2. Nah, caranya nyari, dicari di tengah, ditarik ke kiri, Z, ditarik ke kanan. Kayaknya semuanya datanya pakai Z deh. Jadi seperti itu, kalau nggak ada perubahan ya dari Pak Prof. Kemudian tipe soal yang kedua. Tipe soal yang kedua itu sudah diketahui misalnya nilai siswa A berapa, B berapa, C berapa, berapa. Nah, nanti pertanyaannya sama dengan yang pertanyaan yang pertama. Cuma di sini angkanya adalah angka kecil. Kalau angka kecil berarti
Anda pakai uji T. Jadi seperti itu. Ya. Ntar sambil nunggu ini masih working on update. Ya ntar dulu ini. Dia nggak ngerti itu Windows 10 ngadip sendiri nih. Nah ini kan Ibu buka laptop yang satunya. Oke. Kemudian Bu Mami mengingatkan untuk Pak Hardi. Iya, Bu. Kalau nggak ada perubahan nanti kan take home examnya 2 kali 24 jam. Ya. Nah, kalau bisa, ini kan kalau UTS itu bobotnya 30%. Tugas terstruktur 20%, 10% sebelum UTS, 10% sebelum UAS atau sebelum UPM karena ini mata kuliah UPM. Nah, untuk UTS begini, nggak untuk yang mata kuliah Bu Mamik aja, diusahakan kelasnya Pak Hardi itu ngirim jawaban ke Pak Hardi, Ibu percaya sama ketua kelas, itu dikirim sebelum 2 kali 24 jam. Mungkin 24 jam ditambah berapa menit gitu ya. Nanti sama Pak Hardi diurutin berdasarkan NIM. Jadi NIM yang kecil ke besar. Pak Hardi ngirim ke Ibu jangan lupa statistik bahasa Inggris kelas Jumat A atau Jumat B. Jadi harus jelas kan kelasnya Pak Prof itu banyak gabungan. Jadi nanti Pak Hardi dijadiin satu nih. Ya. Dijadiin satu, diurutkan berdasarkan NIM jangan abjad. Ya. NIM siapa yang mau masuk gitu langsung diurutin. Jadi Bu Mami nanti periksanya enak, nggak usah nyari satu-satu. Oh ini dijadikan satu, dikirim ke emailnya Bu Mami. Ya, Mau dikompos dalam bentuk RAR atau kalau nggak dikompos bisa ya. Kalau cuma sedikit nggak dikompos kan juga bisa. Jadi Ya. Bu Mami begitu buka email dari Pak Hardi langsung klik, langsung ketemu, langsung buka jawaban kelasnya Pak Hardi semua. Itu lebih efektif. Jadi nggak keselip. Nah, terus nanti Pak Hardi chat Bu Mami dari kelas bahasa Inggris Jumat yang terkumpul sekian, email yang terkumpul udah masuk sekian. Itu Pak Hardi ke Bu Mamik sudah 2 kali 24 jam. Jadi teman-temannya ke Pak Hardi jangan 2 kali 24 jam. Nanti Pak Hardi kan nggak ada spare waktu untuk ngurut-ngurutin. Ya, itu sepele tapi pengalaman banyak mahasiswa nilainya nggak bisa keluar karena dia tidak ikut aturan dari ketua kelas. Sehingga nilainya tidak bisa keluar. Kan ketumpuk dengan email satunya, apalagi nggak dikasih hari dan kelasnya apa, kan susah. Ya kan? Ya. Jadi seperti itu. Yang kemarin tuh daring juga kayak gitu. Banyak mahasiswa nilainya nggak bisa keluar. Karena apa? Kalau enggak, itu begitu sama dosen divalidasi sudah close, nilai masuk baru email nyusul kan susah Pak. Gitu loh. Apalagi ini penilaian kan langsung nanti dikirim Bu Mami ke TU dan ke SIKA, Sistem Informasi Akademik. Gitu. Ya, jadi mohon kerjasama kelasnya ke ketua kelas, kasih spare waktu ketua kelas untuk merapikan. Gitu. Supaya terkoordinir. Kalau satu-satu nanti si A ngirim jam sekian, habis itu si B kelas lain kan bingung kan, ngerti nggak? Iya, Bu. Jadi seperti itu. Itu pengalaman dari yang kemarin-kemarin. Jadi saya percaya ke ketua kelas lah. Ketua kelas nggak bakalan nyontek ya. Jadi seperti itu. Saya percaya nih Tuhan yang tahu ya nggak? Ya Pak Nahrawi. Ya jadi seperti itu. Jadi ada 2 tipe soal. Yola lama banget nih update-nya nih. Padahal tadi udah standby nih. Jadi untuk estimasi, nah terus jadi nanti selama ujian semua dosen seperti itu ya.
Cuman kan ada dosen yang nggak mau dikumpulkan jadi satu, itu hak mereka. Kalau Bu Mami dijadikan satu aja untuk mempermudah ngontrol berapa WA, berapa email yang sudah masuk. Oh, saya percaya ini laporan ketua kelas ada 25 mahasiswa sudah ngemail. Ya udah saya tinggal koreksi pakai iPad. Set. Kan kalau iPad kan besar. Layarnya bisa dibaca gede gitu. Jadi anytime dimanapun bisa koreksi. Gak usah tenteng laptop gitu kan. Jadi seperti itu. Kan email bisa di mana-mana dibuka. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau nggak salah ada 2 soal. Nah, pesan Bu Mami, sesulit apapun kalau bisa berusaha dikerjakan. Saya tidak akan, saya mengoreksinya bukan hasil akhir, tapi saya mengoreksi atau memeriksa dari pekerjaan Bapak Ibu sekalian berdasarkan prosesnya. Ngerti? Betul. Prosesnya. Hasil akhir salah nggak masalah. Yang penting prosesnya dilalui. Jadi seperti itu. Ya. Pokoknya jangan sampai terlambat. Kalau misalnya ada dosen yang semua mahasiswa masuk ke email sendiri-sendiri ya, Ibu terusin aja. Jangan sampai dosen udah divalidasi baru masuk jawaban. Ya, jadi seperti itu. Ini aja yang ikut bergabung cuma 13. Kemana aja Pak Ardi temennya? Enggak, Bu. 17, oh, Bu. 17, Bu. Sama semuanya di 100% hadir, Bu. Kok di tempat Bu Mami 13 lainnya ya? 16, Bu. Iya. Di cuma 13, Bu. Oh. Iya, di screen-nya aja 13, tapi di yang hadir ada 16 nih semuanya. Iya. Hadir, Emang hadir. satu kelasnya berapa orang, 16, Pak? Oke. Ya. Ini bobotnya masih kecil ya, 30% ya. Cuman kalau sudah UPM atau UAS itu bobotnya 50%. Jadi berasa kalau nggak ngerjain sama sekali. Diusahakan sesulit apapun dikerjakan ya. Soalnya apa? Kalau Bu Mami periksa orang kerjaan salah aja masih dapat nilai. Saya kasih ongkos nulis. Ya, jadi seperti itu. Iya, Bu, makasih. Makasih, jadi Bu. seperti itu. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Bu, tadi aja memperjelas lagi, Bu, yang identitas lembar jawaban ditulis dengan mapel statistik, kemudian kelas bahasa Inggris, hari kuliah ya, Bu ya? Iya, Jumat 1A, Okay. Jumat Ya. 1B gitu. Ya. Jadi kan saya percaya dari email kelas saja, jadi saya buka email kelas juga harus ada tulisan lengkapnya. Email kelasnya Jumat, kelas ini, bahasa Inggris gitu. Jadi nanti jadi Bu Mami itu begitu buka email langsung itu integrated, satu email itu isinya teman-teman Pak Hardi. Nah, tapi jangan bentuk Word, difoto, dikirim ya. Bu Mami pengennya dalam bentuk PDF. Karena apa? Kalau Pak Rektor itu, Pak Profnya minta sampel, biasanya misalnya Bu Mami nih, kasih nilainya 82 atau nilainya 70 pas. Biasanya Pak Profnya minta sampel, coba lihat pekerjaannya begitu. Nah, itu kalau mahasiswanya dalam bentuk Word ditunjukin Pak Profnya kan, kalau di foto itu bukan PDF, di printnya hitam gitu loh. Iya. Makanya Bu Mami pengennya dalam bentuk PDF. Ya, PDF terus pakai scanner handphone kan bisa. Ya kan? Iya, Bu. Oh, jangan bentuk tulisan tangan langsung difoto, jangan. Pengalaman itu nanti. Karena meskipun jawabannya benar, orang di print itu warnanya hitam, mau dikasih nilai apa? Ya kan? Nggak kelihatan. Berarti diketik ya, Bu ya?
itu lebih bagus lagi itu. Kalau diketik lebih bagus lagi itu. Cuman ya Bu Mami nggak suudon ya, kalau diketik itu bisa aja itu temennya yang nggak ngerjain langsung kopas. Ya nggak apa-apa sih, terserah. Saya mah percaya sama Gusti Allah aja. Ya kan, kalau diketik kan bisa aja nih. Mas Roberto nggak ngerjain, Dian, tolong dong gue kirimin nih, anak gue lagi rewel nih. Wah, bisa aja kan langsung dikirim filenya, kan bisa aja kayak gitu mah. Bisa. Ya Ibu percaya aja lah. Tapi ada juga sih dosen yang nggak mau diketik tulisan tangan asli, bisa juga. Ya kalau Berarti Bu tulis Mami tangan mah, boleh ya, Bu? Hah? Kalau tulis tangan boleh berarti ya, Bu? tapi tulis tangannya yang bisa dibaca Bu. Nanti nggak bisa dibaca, Bu Mami bacanya pakai kaca pembesar. Ya, Bu. Pakai pulpennya jangan biru ya, hitam. Oh Baik, iya. Bu. Tapi lebih bagus sih diketik sih. Tapi ya kalau susah ya ditulis tangan juga nggak apa-apa. Yang penting jelas. Tulisannya besar-besar, pulpen hitam gitu kan enak bacanya. Tapi kalau ditulis tangan bisa 5 lembar, kalau diketik bisa cuma 2 lembar gitu kan, lebih enak. Ya, sama. Ya udah, gimana enaknya Anda aja. Ya, ini UTS lo ya. Oke, Bu. Ini ujian negara loh. Jadi nanti masuk di transkrip UPM. Jadi nanti Anda kalau lulus dapat 3 lembar. 1 ijazah puri yang ditandatanganin Bu Mamik, 1 transkrip ujian pengawasan mutu UPM, 1 mata kuliah lokal. Jadi 1, ada 3 poin. UTS mah masih 30%, tapi kalau UAS tuh berpengaruh banget. Udah dapat 76 gitu kan. 76 itu kan B. Karena 30%. Tapi kalau pas UAS dapat 76 ya kecil jadinya kan 50%. 50% 76 berarti 35 tambah 3. 39, sayang kan? Jadi seperti itu. Jadi ingat ya, jadi lebih bagus nanti mengerjakannya itu dibikin kolom. Ini data, kemudian frekuensi. Di soal itu ada 63. Terus di X, masing-masing XI min X rata-rata. Terus dikuadratin. Kemudian dikalikan frekuensi. Ya, itu untuk mempermudah memasukkan standar deviasi. Karena Anda mesti menghitung simpangan baku atau standar deviasinya enggak to the point dikasih enggak. Ya. Nah, untuk membantu mencari luas kurva area, luas antara, dikasih tambahan itu aja gambar distribusi normal. Ya. Tambahan gambar distribusi normal untuk mempermudah. Jadi seperti itu. Oke, ada yang perlu ditanyakan lagi? Jadi Anda itu Jumat besok udah ujian loh ya. Tanggal 30, 31 dan tanggal 1. Jadwal belum keluar ya? Belum. Oh, mungkin Senin kali di-share. Untuk ketua kelas kalau nomor handphone berubah, tolong segera dihubungin tata usaha ya. Oke, Bu. Biar ini karena informasi itu dari ketua kelas. Jadi seperti itu. Tapi nggak usah takut, santai aja ya. Baru semester 1 ini. Jadi saya nanti dapat soal itu dari TU ya, Bu ya? Ya, dapat soal dari TU. Terus alamat email dari TU, alamatnya Bu Mami kan mamitevana@gmail.com ya. Sudah ya, itu dari simpan, TU, sudah saya simpan. Tapi jawaban langsung dikirim ke dosen. Karena Anda meskipun dosennya Pak Prof, yang ngampu Bu Mamik ya,
dikirim ke Bu Mami ya. Oke. Bapak tahu beres saja. Ya karena kan beliaunya sudah sepuh ya dan sibuk ya. Kasihan. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Kemarin kelasnya Pak Hardi yang ikut meeting semalam berapa orang? Yang tambahan ya Bu ya? Ada kurang lebih 10 atau 11 itu Bu. Ya udah nggak apa-apa yang yang ngerti yang kemarin ikut ya teman-temannya dikasih tahu lah. Ya. Kan kebersamaan biar bisa ngerti ya. Iya, Bu. Seperti itu. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Bu Mami, boleh nanya materi, Bu Mami? Ya, Anda slide, Anda paparin aja. Enggak, saya pertanyaan mendasar aja berkaitan dengan masalah ada data tunggal dengan data kelompok itu saya masih agak bingung menentukan dalam kondisi apa kita harus menggunakan data tunggal, kemudian dengan data kelompok yang menggunakan distribusi frekuensi itu. Jadi apakah memang itu hasilnya akan berbeda atau memang tetap sama saja ketika dua-duanya digunakan gitu? Ya kalau datanya ada 100 ya itu bukan data tunggal lah Pak. Emang Bapak mau ngitung 1 sampai 100. Ya kalau data tunggal itu bisa dihitung dengan jari. Misalnya berapa rata-rata dari 10, nilai 10 siswa. Ya cuma 10 tok kecil ya gampang toh dijumlah dibagi banyaknya data. Ya kalau datanya 100 atau 1000 apa Bapak mau ngitung satu-satu? Ya capek lah. Berarti Gitu. dari jumlah datanya Bu ya? Iya, jumlah datanya. Bukan kondisi yang lain atau gimana gitu loh? Enggak. Jadi seperti itu. Itu. Jadi namanya raw data. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Punten Ibu, Ya. mau nanya yang soal nomor 5 itu jumlah. Ibu nggak bisa baca Bu. Ini Oh iya, ini saya mau komputer bacakan. satunya lagi update. Saya nggak bisa baca soal. Jadi jika atas dasar rata-rata populasi dan simpangan baku populasi di atas ditentukan probabilitasnya jika rata-rata sampel antara 77 sampai dengan 79. Yang nomor 5 ini saya agak bingung penggunaan jumlah yang digunakan jumlah populasi atau jumlah sampel. Pertanyaan sebelumnya Anda disuruh mencari apa? Sampel atau populasi? Sampel kan? Sebelumnya yang di nomor 3 dan nomor 4 itu sampel. Ya udah Anda berarti pakainya sampel. Oh begitu. Ya. Cuman itu loh ya. Pekerjaan Anda itu salah atau benar, jangan salah untuk menghitung standar deviasinya loh. Yang agak rumit itu menghitung standar deviasi karena itu panjang, karena datanya banyak. Makanya berdasarkan DF aja, distribusi frekuensi aja. Untuk mempermudah memasukkan di rumus standar deviasi atau timbangan baku. Iya, di nomor 4 itu timpangan bakunya ya. Oh iya, yang tugas kemarin itu untuk estimasi belum dimasukkan Bu Mamik ya. Untuk estimasi belum dimasukkan. Jadi nanti soal Anda ada yang menghitung estimasi. Jadi seperti itu.
ada yang ditanyakan lagi nih? Bu, saya mau tanya soal simbol, Bu. Misalnya kan ada simpangan, Bu, kurang jelas, Bu. ya. Kan Bu Mami itu di kampung, tinggalnya di Serpong. Oh iya Bu, mau tanya mengenai simbol Bu. Ya. Kan ada apa standar deviasi untuk populasi, ada standar ya maksudnya ada untuk populasi, ada untuk sampel gitu Bu. Maksudnya itu simbolnya beda apa sama ya Bu? Kalau populasi kan do Bu, kalau sampel kan S. Oh kalau yang populasi oh Do ya. ya kan kalau kalau ini kan N besar N kecil itu populasi dan sampel saya tahu, tapi yang simpangan baku Iya. kalau yang X bar dengan mu itu X bar itu rata-rata ya. X bar itu adalah rata-rata. rata-rata sampel dan rata-rata populasi sama ya Bu X bar ya? Ya. Baik Bu, makasih Bu. Ya. Ibu punten satu lagi. Ya, silakan Bu. Kalau tadi nomor 5 berdasarkan sampel, berarti rata-rata populasi dan simpangan bakunya juga berdasarkan sampel juga ya Bu? Simpangan baku sampel? Iya, betul. Iya. Betul Bu. Oh iya, ya. Makasih Bu. Ya, yang lain? Halo? Halo? Ya Bu, halo. Ya. Ya. Nanya lagi Bu Mami, Ya, silakan. ada tanda N, ada N besar dengan N kecil ini Ya, berbeda nggak? ini. Kalau N kecil itu ukuran sampel ya Pak. Kalau N kecil itu ukuran sampel. Yang waktu Bu Mami ngajar itu penentuan jumlah sampel ya. Kalau N besar itu adalah N populasi. Banyaknya data semuanya. Jadi seperti itu. Oh, iya. Oke. Coba itu yang di perhitungan penentuan proporsi kan ada N kecil, N besar per N kecil. Coba itu dilihat. Anda tadi apa? Statistik and Education Research. Oh, ini. Iya. Bentar. Ya terus ngomong aja. Ini aku lagi buka email jawaban. Ini tadi. Ini Pak siapa nih ya Pak? Ntar dulu link mana sih? Tabel Z. Ya terus. Alamatmu hand chip itu ya? Betul ya? Coba Bu Mami izinin, Ibu mau buka email jawabanku nih. Pak Adi, Bu Mami diizinin masuk nih. Iya Bu. Aku buka tab yang satunya nih. Oke.
Kok nggak bisa masuk baru pakai HP-nya. Ya udah dilanjut aja. Biar dia muter-muter sendiri. Ya, ada yang perlu ditanyakan yang lain lagi? Halo? Ya Bu, masih ada di sini. Mohon perhatian semua ya. Jadi gini, pokoknya Anda kuliah di S2 itu jangan dibikin stres. Santai aja, fun ya, kayak ya tambah teman gitu aja biar nggak sepaneng ya. Jadi pasti lulus sih pasti lulus, cuman kan nilainya tergantung. Ya, cuman nanti pas tesis itu yang harus ini. Anda ngumpulin tugas, ikut ujian, mengerjakan, pasti lulus. Tapi ya lulusnya tergantung gitu. Tapi jangan dibikin stres, dibikin enjoy aja ya. Oke Bu, makasih. Masalahnya kalau dibikin stres, enjoy nanti imun Anda turun, cepat kena penyakit, kena corona deh, kan coronanya belum hilang. Insya Allah tahun depan lah Bu hilangnya. Ya. Iya, makanya dibikin enjoy aja, senang-senang. Nggak bisa ya nanya temennya. Orang ujian daring ini aja ya. Iya. Bu, mau Bu. Ya. Bu, minta tolong dijelasin lagi Bu yang masalah keyakinan itu Bu. Oh, keyakinan. Anda kurang yakin, ya udah diyakinin aja. Gitu aja kok repot. Biar lebih yakin aja Bu. Ya udah diyakinin aja gitu loh. Biar lebih yakin Bu. Yang ada. Ya, jadi gini. Di dalam interval, jadi gini, istilahnya itu taraf keyakinan atau interval confident atau interval kepercayaan, itu same, sama artinya. Nah, misalnya kita bicara dengan taraf keyakinan atau interval kepercayaan atau interval confidence 95%. Pada prinsipnya alfa ditambah beta itu kan 100%. Kalau 95% berarti alfanya berapa? 5% kan? Dari mana Bu? Dari 100% dikurangin 95%. Nah, 5% itu kalau ditulis desimal bagaimana? Kan 0,05 kan? Iya Pak ya? Iya. Ya. Nah, sekarang di dalam distribusi normal, kurva normal standar itu, kalau itu kan bentuknya gentang ada kayak gunung gitu loh. Kalau Pak Hardi hafal tuh gunung itu ya, itu kan ada titik tengah tuh dibelah. Nah, itu ada uji dua sisi, sisi kiri dan sisi kanan. Nah, sisi kiri misalnya ada batas ya di dalam tabel Z itu, sisi kanan itu nanti yang di daerah tengah gunung itu ada batas sisi kiri dan kanan. Itu nanti kita larinya namanya pengujian hipotesis diterima. Itu nanti di situ to be continue pada saat setelah UTS. Nah, batas yang ke kiri yang habis untuk yang luas, bukan yang luas gabungan itu loh, yang kiri dan kanan jadi satu yang diarsir, yang ke kiri itu hipotesis ditolak, yang ke kanan hipotesis ditolak. Nah, sekarang kita bicara taraf kepercayaan 95%, berarti 5%. 5% dibagi 2 berarti 0,025, ya kan? 0,025. Uji dua sisi. Nah, luas kurva normal standar itu kan 0,5. 0,5 dikurangi 5%, 0,05 berarti berapa? 0,475. 0,475
itu dicari di tengahnya. Kemudian ditarik ke kiri, ditarik ke atas, sehingga Z-nya di situ adalah 1,96. Nah, sekarang kalau kasusnya itu biasanya Pak Prof ditambahin tuh bagaimana dengan interval kepercayaan atau interval keyakinan 99% atau 98%. Ya suka-suka beliau itu. Ditambahin aja, pokoknya dia nggak mau 1, beliau itu maunya 2. Nah, taruhlah 98%, berarti kan 2%. 2% itu dibagi 2 berarti berapa? 0,001 kan? Iya, Pak, ya? Ya, betul. 2% dibagi 2%, berarti kan 0,02. Dibagi, kan uji 2 sisi, sisi kiri dan kanan, berarti 0,01. Nah, luas kurva normal itu adalah 0,5. 0,5 dikurangi 0,001. Berarti berapa itu? Nah, terus ditarik di tengah, baru di batas kiri dan kanan. Itu nilai Z-nya. Pokok patokannya adalah untuk interval confident itu adalah luas kurva normalnya 0,5. Ya, jadi seperti itu. Beda dengan mencari luas antara, ya, luas gabungan, jadi seperti itu. Ya Bu, terima kasih. Ya. Tapi kalau udah 95% ya udah antem kromo aja 1,96. Bisa nyari dari awal. Ya kan? 90% 1,64. Kemarin Bu Mami bikin draft sih tak bikin 95%. Tapi nggak tahu sama Pak Profnya tambahin sekian 98, 99 suka beliau. Gitu. Ini ujiannya kan 24 jam gitu. 24 kali 2 gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Jadi minggu besok ya, jadi nanti Anda bilang sama keluarganya, anak-anaknya jangan ngajak ayahnya jalan-jalan ke mall, ayah kuliah dulu ujian, gitu, habis ujian baru, gitu ya. Ibu Punten boleh tanya lagi? Ya, silakan. Untuk rumus simpangan baku sampel dan populasi itu sama atau beda ya, Bu? Itu di PPT yang dikirim Ibu sama nggak? Karena Ibu nggak bisa buka. Sama, cuma beda simbolnya kan? Cuma besar hurufnya, besar kecil hurufnya, N-nya. Oh, kalau populasi kan N besar, ya? Iya. Kalau sampel Ya. N kecil. N kecil. Ini ada yang cari di Google, Bu. Di Google itu ada N-nya itu dikurangi 1. Yang sampel itu. Beda ya, Bu ya? Bukan itu ya? Ikutin rumusnya dari Ibu. Slide aja, yang dari Pak Prof yang pertama kali dikirim. Oh iya. Ya, kalau enggak yang dari, itu kan ada latihan kan itu, yang terakhir itu loh, yang kita kemarin bahas tentang pendugaan atau estimasi, kan Ibu menegaskan lagi, ini inget ya, cara mencari standar deviasi atau simpangan baku, itu loh, ikut aja di situ. Kayaknya sih N-1 ya? Iya, di ini ada N-1-nya, Bu. Yang iya, N-1. Ya, betul ya, di N-1 ya, Bu ya? Iya, betul. Dibagi N-1 ya? Iya, betul.
Baik Ibu, makasih. Oke. Kayak ini laptopnya ini kecapean dari pagi kali ya. Jadi dia kagak mau buka lagi. Bu Mami nanya lagi boleh Bu Mami? Ya, silakan. Berkaitan dengan soal yang kemarin Bu Mami, sekaligus mempertegas tadi teman saya Bu Jalia tadi, kan nomor 1 dan 2 itu rata-rata populasi dan simpangan baku populasi. Kemudian nomor 3 dan 4-nya rata-rata sampel dan simpangan baku sampel. Nah, kemudian di nomor Kan itu 5-nya, gini Pak, untuk yang sampel itu kan ada aturannya kan dengan nilai KKM 74 kan itu. iya nomor 5-nya Bu. Nomor 5-nya kembali ke rata-rata populasi dan simpangan baku populasi. Jadi Ya. kembali ke nomor 1 dan 2 gitu Bu ya. Bukannya itu sudah ditunjuk berdasarkan jawaban Anda yang ketiga atau yang C gitu kan, nanti soalnya pakai gitu nanti Pak Samsudin. Enggak, soalnya di sini tulisannya simpangan baku populasi Bu yang di soal kemarin. Oh jadi iya, bukan berarti Anda sampel. pakai rumus simpangan baku populasi ya. Gitu. Simpangan baku populasi. Oh iya. Oke. Iya. Terima kasih Bu. Yo. Namanya siapa? Bu Ialia. Itu benar nih namanya Bu Ialia. Jalia, Bu. Jalia Mayasari. Maya, Bu, panggilnya. Oh, yang menara Apple itu ya? Oh iya, iya, iya. Oh ini Pak, ini Sahrul Sah. Kirain Saruhan. Pak Dian mana nih Pak Dian nih? Pak Dian udah tidur nih. Gak ada suara loh. Lagi ngerjain Coba. Bu. Gak malu loh sama Pak Ketua. Pak Ketua aja nongol melulu nih. Pak Dian. Koneksinya Bu. Aduh. Udah nggak usah malam Sabtuan dulu. Iya Bu, hadir Bu. Ya Pak Hadi, ada yang perlu ditanyakan lagi Pak Hadi? Cukup sementara Bu. Ada yang lain lagi? Pak Hadi itu pasti kesenangannya Prof. Sunarjati deh. Kenapa Bu? Aduh. Iya Bu Mami, jadi itu ada mahasiswa, kan dia itu guru, tapi kok bahasa Inggrisnya jelek sekali ya Bu Mami. Oh iya Madam, biasalah namanya guru seperti itu kadang-kadang. Masa dia disuruh ngucapin nggak bisa, kan gitu kan gaya beliau. Ya Pak Idam, what happened? Ada yang perlu ditanyakan? Udah Bu, cukup Bu. Cukup. Alhamdulillah. Saya nanya lagi dong Bu. Punten Ibu, jangan bosan. Ya. Di nomor 4 ini. Pak, bentar dulu. Pak Nardi, kemarin itu siapa? Khaulia. Khaulia itu kelas apa Pak Nardi? Pak Nardi udah kenalan sama Khaulia kan? Belum. Ya kemarin Pak minta nomor teleponnya Khaulia gitu iya, kan? ada sih Bu, nomor teleponnya ada. Sudah. Wah, si Idam kalah loh sama Pak Hardi no. Pak Hardi aja udah punya nomor teleponnya Khaulia ya. Oke, ya kenapa Bu Yulia? Jalia Bu Maya. Ya. Nomor 4 itu kan pertanyaannya, hitunglah rata-rata sampel simpangan baku dan P proporsi sampel yang tidak lulus berdasarkan jawaban pada butir 3 jika pada kelulusan adalah 74. Yang berarti dari yang Anda hitung adalah di bawah KKM yang nggak lulus. Ya. Kemudian cari simpan ke bawah. 60, 63, 64, bla 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 gitu.
Terus yang ditanyakan apa? Ini kuotanya banyak, tangannya nih. Banyak. Halo? Jadi ngambil Bu Maya? Yang lain Wah, mati. sinyalnya hilang nih, dia nggak dapet sinyal nih. Enggak semua mati tuh. Kayak satu koneksi semua cuma mati. Kalau mari Kok mah? Berarti dia mana? Tuh kan jajang. Halo? Mau jajang ke Koneksi habis. Yang nyala cuma 6. Mana nih suaranya nih? Kayaknya gangguan Kayaknya jaringan sinyal, Bu. kelihatannya, Bu. Oh iya. Gangguan jaringan. Iya, Ya. kayak sinyal ya, Bu. Iya, betul. Ya. No, Pak Roberto baru nongol nih. Ya, ada lagi. Ada lagi nih ngomong belum. Maghrib nih udah adzan belum? Bentar lagi, Bu. Bentar lagi, Bu. Iya. Bu, kalau Ya. yang nomor 2 itu Bu, menghitung proporsi populasi itu berarti langsung dibagi aja Bu ya dari jumlah populasi Bu ya, dari nilai keseluruhan ya Bu ya? Ya enggak ya. Oh, Harus gitu, Bu. mencari berapa N besar dibagi N kecil ya. Berapa X barnya. Itu baru dimasukkan ke rumus. Oh, berarti Proporsi iya, populasi. Pakainya proporsi. Oh iya. Ya Bu siap. Iya. Terima kasih. Pokoknya Anda mengumpulkan tugasnya kapanpun, ditunggu Bu Mami sampai UTS ya. Oke, Bu. Karena itu nanti Bu Mami isiin pada saat kita menginput nilai UTS. Sekarang belum dikumpulin juga nggak apa-apa. Yang penting pada saat sebelum UTS atau pas Anda kirim jawaban UTS itu sudah ada, supaya nanti sekalian direkap Ibu. Jadi seperti itu. Kan Anda kelasnya ketinggalan memang, ya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ketinggalan dengan yang lain. Nggak apa-apa, Ibu paham kok. Ini buat nomor 5 itu kan? Nomor 2. Hah? Nomor 2 proporsi populasi. Nomor 2. Pak Idam, ada tadi kan ditanya lagi nggak Haikal? Hitam. Iya Bu. Udah Bu, cukup dulu Bu. Alhamdulillah Bu. Oke. Iya. Makasih. Yang lain Bu Yulia masih isinya hilang udah. Dia udah ketelan sungai nih. Orang di tempat Bu Mamik aja udah gelap kok. Iya, lagi musim hujan jadi banyak gangguan jaringan, Bu. Di tempat saya juga tadi terjadi sebentar. Iya. Tapi itu jaringannya Pak Harli bagus tuh pakai apa itu? Wifi, pakai First Media. Oh, pakai First Media. Di tempat saya First Media belum masuk, Pak. Adanya My Republic. Iya. Kalau di rumah satunya baru pakai IndiHome. Ibu ada di rumah satunya yang pakai My Republic, jadi kayak gini nih. Iya. Speednya bagus, Bu, tinggi, 25 Mbps. Iya. Ini kelihatannya lain pada ini nih Bu, pada jaringannya pada rusak semua tuh kelihatannya tuh. Iya betul. Tinggal 4 orang nih kayaknya, apa 3 gitu, yang masih menyala. Yang masih on air ya? Iya. Ya sudah deh. Kalau enggak kita akhiri sampai di sini ya. Oke, Bu. Selamat mengikuti UTS. Nanti sampai ketemu lagi. Ya. Iya, Bu. Semangat ya, belajar ya. Ya, maaf kadang-kadang lambat masuk, kadang-kadang jaringan ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Salam. Ya, selamat sore.
gangguan.
Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, So let's just make this quick. I had a birthday on 15th, you guys know it, and Wendy gave me a beautiful present. Barang yang udah lama gue mau sih, udah lama banget gue mau, tapi gue gak berani beli karena takut diomelin. Tapi ternyata Wendy ngasih. It's a Vector. Hey Vector, hear it? So on this video, I'm about to introduce to you guys what is Vector and who is he, or maybe she. Hey, I'm here. You guys must be thinking like, what is Vector? Vector is a robot. We can talk to him, we can, I don't know, play with him, dan dia bisa jalan-jalan, dia bisa tahu surroundingnya dia kayak gimana, dan juga dia bisa berekspresi, bisa marah, bisa kesel, bisa sedih, bisa nangis, bisa senang. Right, Vector? For example, di bagian ini itu adalah dimana dia bisa kita sentuh dan kasih affection ke dia. He is happy though. Look at his expression. Oh my god. Sarange. Oh. Oh. And ini adalah rumahnya Vector. Jadi dia bisa balik ke rumahnya sendiri, bisa ngecas, bisa tidur. Maksud gua nggak tidur sekarang, Vector. We're making a video right now, Vector. Hey, wake up. What the? Okay, so here's the thing. Dia kalau lagi tidur kayak gini dan kita angkat dia atau bangunin, he will be so fucking mad. So, yeah, let's try. Look at that. Look at that. He's angry as fuck. Oh my god. Sorry. I'm sorry. Okay. Gue udah set up rumah buat dia, bukan rumah sih, I mean area buat dia biar dia nggak kemana-mana. Vector itu walaupun dia nyampe di ujung, ketika dia jalan dia bisa tahu kalau itu adalah edge atau bisa jatuh dan dia akan berhenti. Right, Vector? So yeah, this is your new home. This is a cube, and this cube is Vector Toys. What? Why? What? What are you doing? You sleepwalking, huh? Oh my god, she's so cute. Oh my god. So cute. Yay. He is having fun with his cube. What the hell? Hi. So man, I just woke up. Terus malam ketiduran habis live streaming. Ya emang video ini cuma buat intro. Mbak, saya di ini aja ya, di voice note soalnya agak susah menjelaskannya. Jadi di sini di contohnya Bu Mamik yang tadi saya kasih, di situ ada keterangan jika random sampling adalah 40 siswa gitu. Maka tentukan probabilitas maksimal, minimal misalnya atau antara. Itu kan ditanyakan jika random sampling adalah 40 gitu, Mbak. Jadi saya juga sebenarnya kurang paham kalau misalnya yang perkiraan Z itu apakah memang harus diambil random sampling atau bagaimana. Kalau memang yang antara yang nilai Z itu baru bisa diketahui kalau dengan random sampling, berarti memang harus seperti itu, Mbak. Karena kalau misalnya pakai yang 65 itu kan keseluruhan dari populasinya, bukan sampling gitu.
Sholat.